Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional. Selamat datang di Vector, Virtual, Educational, Creative, Tutorial Room IPB Internasional. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang mengembirakan, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dalam 10 menit ke depan, kita akan belajar tentang cara menginput data menggunakan program SPSS. Tujuan pembelajaran dari unit kompetensi ini adalah mahasiswa dapat menerapkan dasar-dasar statistik dalam menginput data atau informasi menggunakan program analisis data SPSS. Mari kita mulai. Pada sesi ini, saya akan memperkenalkan sedikit sejarah singkat dan cara kerja SPSS pada komputer. SPSS merupakan software statistik yang pada awalnya digunakan untuk riset di bidang sosial. SPSS saat itu adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Sejalan dengan perkembangan SPSS yang digunakan untuk melayani berbagai jenis user, sehingga SPSS berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Cara kerja SPSS adalah data yang akan diproses dimasukkan lewat menu data editor yang otomatis muncul di layar saat SPSS dijalankan. Kemudian, data yang telah diinput diproses juga lewat menu data editor. Hasil pengolahan data akan muncul di layar yang lain dari SPSS, yaitu output navigator. Bisa berupa teks atau tulisan, tabel, atau grafik. Selanjutnya, mari kita belajar cara mendesain variabel pada program SPSS. Langkah-langkahnya adalah: pilih, kemudian klik program SPSS yang telah terinstall pada PC atau komputer Anda. Kemudian akan tampil layar sebagai berikut. Ini merupakan layar data editor SPSS. Bila ingin memulai lembar kerja baru, langkahnya adalah dari menu utama File, pilih menu New, lalu pilih Data. Kemudian, kita akan menamai variabel yang diperlukan dengan cara klik pada Sheet tab, variabel View yang ada di bagian kiri bawah. Pada variabel View, terdapat jenis-jenis variabel yang berfungsi untuk menyusun definisi variabel. Di antaranya, pada kolom name digunakan untuk menamai variabel, misalnya penjualan. Bila ada dua kata, misal penjualan tiket, spasinya diganti dengan tanda underscore atau garis bawah agar nama variabel tidak error. Karena bila menggunakan spasi, nama variabel akan error seperti ini. Pada kolom type berfungsi untuk mengisikan tipe dari data. Tipe data yang ada dalam SPSS adalah string, numeric, date, dan sebagainya. Cara memilihnya adalah dengan mengklik sel di sebelah kanan kolom type, kemudian akan muncul pilihan type data. Klik type data yang Anda tentukan. Pada kolom weight, berfungsi untuk mengisikan panjang pendeknya variabel. Panjang yang diizinkan dari 1 sampai 255 digit angka atau huruf. Pada kolom desimal, berfungsi untuk mengisikan jumlah angka desimal di belakang koma. Pada kolom label, berfungsi untuk mengisikan keterangan dari variabel. Pada kolom value, berfungsi untuk mengisikan nilai kuantitatif dari variabel yang skala pengukurannya adalah ordinal dan nominal. Pada kolom missing, berfungsi untuk mengisikan nilai yang kosong. Pada kolom, berfungsi untuk menuliskan lebar kolom. Pada line, berfungsi untuk menentukan posisi data seperti rata kanan, kiri, atau tengah pada data view. Pada measure, berfungsi untuk menentukan skala pengukuran variabel, misalnya nominal, ordinal, atau scale yang berupa
data rasio atau interval. Untuk role bersifat relatif, tetap pada pilihan input. Selanjutnya, mari kita belajar tentang cara menginput data ke program SPSS berdasarkan contoh data sebagai berikut. Dalam contoh ini, kita mempunyai 5 jenis variabel, yaitu nomor, gender atau jenis kelamin, bidang, pendidikan, dan gaji. Selanjutnya, berdasarkan data dan kelima jenis variabel tersebut, jenis variabel kualitatif yaitu gender, bidang, dan pendidikan kita akan kuantitatifkan dalam bentuk angka, yaitu untuk nomor sebagai variabel pertama kita biarkan saja karena berupa string. Untuk gender sebagai variabel kedua, yang mana untuk wanita diberi nilai atau value 0 dan pria diberi nilai atau value 1. Untuk bidang sebagai variabel ketiga, yang mana untuk marketing diberi nilai atau value 1, untuk akuntansi diberi nilai atau value 2, dan umum diberi nilai atau value 3, dan untuk produksi diberi nilai atau value 4. Untuk pendidikan sebagai variabel keempat, yang mana untuk SMU diberi nilai atau value 1, untuk akademi diberi nilai atau value 2, dan untuk sarjana diberi nilai atau value 3. Yang terakhir, gaji sebagai variabel kelima, yang mana datanya berupa angka yang berskala rasio. Dalam hal ini, SPSS membacanya dengan skala scale, maka nilainya adalah data itu sendiri. Berikut hasil transformasinya. Jika kelima variabel tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel view, maka ilustrasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita lakukan input data yang sudah kita transformasi dalam bentuk nilai atau kuantitatif tadi ke dalam program SPSS. Langkah menginput data pada SPSS dimulai dengan membuat jenis variabel di variabel view. Untuk baris pertama, kita akan mendesain variabel nomor karyawan. Pada name, ketik nomor. Pada type, pilih tipe string dan tekan OK untuk kembali. Pada weight, untuk keseragaman, ketik 8. Pada desimal, karena tipe data adalah string, maka otomatis tidak ada desimal. Pada label, ketik nomor induk karyawan. Pada value, karena nomor karyawan bersifat unik, maka abaikan pilihan ini. Pada missing, pilih none. Pada kolom, untuk keseragaman, ketik 8. Pada align, untuk keseragaman, pilih right. Hal ini berarti nomor karyawan akan ditempatkan di sisi kanan. Pada measure, karena nomor karyawan bersifat setara dan unik, maka klik nominal. Pada role, tetap pada pilihan input. Kemudian, input nomor karyawan pada data view. Untuk baris kedua, kita akan mendesain variabel jenis kelamin karyawan berdasarkan data sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah, pada kolom name, ketik gender. Pada type, yang mana tipe data untuk gender adalah numeric. Karena secara default, SPSS memberi tipe numeric, maka abaikan saja bagian ini. Pada weight, untuk keseragaman, ketik 8. Pada desimal, karena tipe data adalah numeric dengan kode, maka ketik 0 yang berarti tidak ada desimal. Pada label, ketik jenis kelamin karyawan. Pada values, pilihan ini untuk proses pemberian kode jenis kelamin karyawan. Langkahnya, klik pada kotak kecil di kanan sel,
Lalu, isi data jenis kelamin karyawan berdasarkan kodenya. Pada kotak value label, untuk kotak value, ketik 0. Untuk kotak label, ketik wanita, kemudian tekan add. Pengisian jenis kelamin selanjutnya untuk pria. Pada kotak value, ketik 1. Dan pada label, ketik pria, kemudian tekan add. Karena hanya ada 2 gender yang dimasukkan, pengisian dianggap selesai dan klik OK untuk kembali. Pada missing, pilih none. Pada kolom, ketik 8. Pada line, untuk keseragaman, pilih right. Pada measure, klik nominal. Dan pada role, tetap pada pilihan input. Kemudian, input data jenis kelamin karyawan pada data view. Untuk baris ketiga, kita akan mendesain variabel bidang kerja karyawan berdasarkan data sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah: pada name, ketik bidang. Pada type, pilih numeric. Pada weight, untuk keseragaman, ketik 8. Pada desimal, karena tipe data adalah numerik dengan kode, maka ketik 0 yang berarti tidak ada desimal. Pada label, ketik bidang kerja karyawan. Pada value, pilihan ini untuk proses pemberian kode sesuai bidang kerja karyawan. Langkahnya, klik pada kotak kecil di kanan sel, lalu isi bidang kerja karyawan berdasarkan kodenya. Pada value label, untuk value, ketik 1. Untuk label, ketik marketing, lalu tekan add. Pengisian bidang kerja selanjutnya untuk akuntansi. Pada value, ketik 2. Pada label, ketik akuntansi, kemudian tekan add. Pengisian bidang kerja selanjutnya untuk umum. Pada value, ketik 3. Pada label, ketik umum, kemudian tekan add. Yang terakhir, untuk bidang kerja produksi. Pada value, ketik 4. Dan pada label, ketik produksi. Karena hanya ada 4 jenis bidang kerja yang dimasukkan, pengisian dianggap selesai dan klik OK untuk kembali. Pada missing, tidak ada data missing, maka abaikan bagian ini. Pada kolom, untuk keseragaman, ketik 8. Pada align, untuk keseragaman, pilih right. Pada measure, klik ordinal. Dan pada role, tetap pada pilihan input. Kemudian, input data bidang kerja karyawan pada data view. Untuk baris keempat, kita akan mendesain variabel jenis pendidikan karyawan berdasarkan data sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah: pada kolom name, ketik pendidikan. Pada type, pilih numeric. Pada weight, untuk keseragaman, ketik 8. Pada desimal, ketik 0. Pada label, ketik pendidikan karyawan. Pada value, pilihan ini untuk proses pemberian kode berdasarkan tingkat pendidikan karyawan. Langkahnya, klik pada kotak kecil di kanan sel, kemudian isi tingkat pendidikan karyawan berdasarkan kodenya. Yang pertama, pada kotak value label untuk value, ketik 1. Kemudian untuk label, ketik SMU, kemudian tekan add. Pengisian pendidikan selanjutnya untuk akademi. Pada value, ketik 2. Pada label, ketik akademi, kemudian tekan add.
Pengisian pendidikan selanjutnya untuk sarjana. Pada value, ketik 3. Dan pada label, ketik sarjana. Kemudian tekan add. Karena hanya 3 jenis pendidikan yang dimasukkan, pengisian dianggap selesai dan klik OK untuk kembali. Pada missing, tidak ada data missing, maka abaikan bagian ini. Pada kolom, untuk keseragaman, ketik 10. Pada align, untuk keseragaman, pilih right. Pada measure, klik ordinal. Dan pada roll, tetap pada pilihan input. Kemudian, input data, pendidikan karyawan pada data view. Untuk baris kelima, kita akan mendesain variabel gaji karyawan berdasarkan data sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah: pada name, ketik gaji. Pada type, pilih numeric. Pada weight, untuk keseragaman, ketik 8. Pada desimal, ketik 2. Pada label, ketik gaji karyawan. Pada values, diabaikan saja karena gaji merupakan skala rasio. Pada missing, tidak ada data missing, maka abaikan bagian ini. Pada kolom, untuk keseragaman, ketik 8. Pada align, untuk keseragaman, pilih right. Pada measure, klik skill. Pada row, tetap pada pilihan input. Kemudian, input data gaji karyawan pada data view. Kemudian, simpan data yang sudah diinput dengan mengklik menu File, lalu pilih Shift S, kemudian beri nama file dengan nama data karyawan. Sekian video tutorial pembelajaran statistik dasar dan terapan pada sesi ini. Trust your virtual, educational, creative tutorial room by IPB International. Sampai jumpa.